28 Maret 2021, di Minggu pagi yang cerah di kota Makassar, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di gerbang gereja Katedral Makassar. Aksi teror yang berkedok jihad tersebut kembali mencoreng makna toleransi dan keberagaman yang sedang diperjuangkan masyarakat Makassar, khususnya para pemuda. Dan Akbar adalah salah satunya. Nama saya Akbar Musfatir, umur 24 tahun, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, asal daerah dari Kabupaten Pindrang. Aksi teror bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 kemarin merupakan kejadian yang sangat miris, dan tentunya sebagai anak muda yang bergerak di isu perdamaian dan toleransi, kami tentunya sepakat bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang merupakan hal yang tidak patut untuk dicontohi dan dilakukan. Dan dari anak muda dan dari kami ingin menyampaikan bahwa mengecam sangat keras hal seperti itu. Pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Pada dasarnya tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan tentang kekerasan ataupun tindak kriminalitas ataupun konflik. Adapun orang-orang yang terlibat atau menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang berbeda, itu karena pemahaman orang tersebut masih minim tentang agamanya sendiri. Maka itu diperlukan lebih banyak lagi pembelajaran dan aktivitas yang bisa dia lakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agamanya sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, Akbar yakin bahwa toleransi adalah kunci agar perdamaian bisa terjadi. Toleransi menurut saya pribadi yaitu suatu hal yang wajib untuk dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan toleransi, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia bisa kita jalankan dengan baik. Sehingga khususnya anak muda yang ada di Indonesia. Karena dengan toleransi ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan tentunya memberikan dampak yang besar kepada Indonesia secara umumnya. Tujuan untuk mengikuti kegiatan isu toleransi dan keberagaman itu karena kepedulian dan kondisi masyarakat dan anak muda saat ini. Dan kemudian yang kedua, melihat kondisi di kota Makassar khususnya masih ada banyak kejadian-kejadian ekstremisme kekerasan dan konflik-konflik yang terjadi di kota Makassar. Sehingga saya pikir dengan adanya hadirnya kami anak muda untuk mengkampanyekan nilai-nilai toleransi di kota Makassar diharapkan dapat memberikan dampak dan memberikan peran penting dalam kehidupan toleransi di kota Makassar. Pertama kali mengenal tentang toleransi, isu toleransi dan keberagaman itu, yaitu berawal sejak tahun 2018. Ketika itu saya mendapatkan sebuah program di salah satu program lembaga yang bergerak di isu-isu toleransi dan perdamaian pada saat itu. Setelah mengikuti program tersebut, saya mendapatkan banyak pembelajaran baru, banyak insight baru tentang isu toleransi dan keberagaman. Maka dari itu, waktu itu di tahun 2018, saya mulai tertarik dan mulai terpanggil untuk bagaimana berupaya untuk ikut andil mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan toleransi di kota Makassar secara khususnya. Dulu sebelum mengenal nilai-nilai toleransi dan keberagaman, sebenarnya saya dulu tergolong orang-orang yang suka membenci dan suka melakukan konflik antar teman. Hal yang berkaitan tentang bully itu sering saya lakukan dulu. Setelah saya mengetahui dan paham tentang makna sesungguh dan esensi dari pembelajaran tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman itu, barulah saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan yang dahulu-dahulu itu adalah hal yang kurang baik dan itu tentunya perlu saya ubah.
Selamat Hari Perdamaian Internasional, kolaborasi Makassar. Sebelum pandemi, kami di lembaga kami itu yang bergerak di isu toleransi dan keberagaman, kami lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan aktivitas offline tentunya. Melakukan training-training tingkat mahasiswa, sampai bahkan tingkat PAUD, menyusuri pedalaman-pedalaman daerah, pedalaman-pedalaman desa untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi ini. Karena kami yakin bahwa bukan hanya anak kota yang membutuhkan pembelajaran tentang toleransi ini, akan tetapi anak-anak desa juga memiliki hak dan layak untuk mendapatkan pembelajaran tentang toleransi ini. Namun setelah adanya pandemi ini, kita mentransfer semua kegiatan-kegiatan offline, mentransfernya ke kegiatan-kegiatan online. Jadi bagaimana kita menyusun segala program-program yang dulunya offline, kita bagaimana menyusun untuk dimasukkan ke kegiatan online. Dan dari situlah di awal 2020 itu barulah kita mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online sampai sekarang. Saya pribadi sebagai anak muda tentunya sangat mengharapkan kehidupan toleransi dan keberagaman ini di Kota Makassar khususnya bisa berjalan dengan baik dan damai. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, khususnya generasi muda, untuk bagaimana mengupayakan isu-isu keberagaman dan toleransi di Kota Makassar ini bisa kita kampanyekan bersama-sama dan kita bisa galakkan bersama-sama agar ke depan Kota Makassar bisa menjadi kota yang terkenal sebagai kota yang damai, kota yang toleran, kota yang penuh keberagaman, dan kota yang tentunya nyaman untuk ditempati untuk seluruh umat manusia yang tidak melihat dari latar belakang agama maupun suku. Mungkin itu mimpi terbesar saya. Pemuda merupakan garda terdepan bangsa ini. Pemuda adalah tonggak stafet kepemimpinan masa depan Indonesia tentunya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk digarisbawahi, yaitu pertama, bahwa kita mesti meyakini kepercayaan, kebenaran-kepercayaan yang kita pahami. Akan tetapi di lain sisi kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Itu inti dari toleransi.